Tidak tinggal diam, sang pebaskas sombong itu pun akhirnya melaporkan DA, wanita yang telah bekerja dengannya selama 10 tahun ke Polda Metro Jaya terkait dugaan penggelapan. Pemirsa Silet RCTI, jagat media sosial kembali dihebohkan dengan sederet berita viral terkait aksi penggelapan uang dan juga tipu-menipu berkedok investasi bodong. Dan inilah karyawan kasir kosmetik yang tilep duit sampai setengah miliar untuk foya-foya akhirnya ditangkap. Heboh, WNI ditangkap agen FBI imbas aksi penipuan sebesar 361 miliar rupiah. Hingga sederet artis yang pernah alami penipuan sampai ada yang rugi 9,8 M. Berikut kisahnya. Karyawan kasir kosmetik yang tilep duit sampai setengah miliar untuk foya-foya akhirnya ditangkap. Viral di sosial media, aksi FF, seorang karyawati di sebuah klinik merangkap toko kecantikan di Serang, Banten yang menyelip uang di tempatnya bekerja hampir setengah miliar rupiah. Aksi FF saat menggasak uang toko sempat terekam CCTV. Pelaku melakukan aksinya dengan modus mengambil uang klinik sebesar 1 hingga 3 juta rupiah setiap hari dalam rentang waktu Februari 2022 hingga November 2023. Uang hasil kejahatan digunakan pelaku untuk membiayai gaya hidup mewahnya, termasuk membeli tas dan sepatu branded hingga liburan ke Bali hingga berkali-kali. Sempat buron dan ditetapkan sebagai DPO, namun pada akhirnya pelaku berhasil dibekuk aparat Polres Serang Kota di rumah orang tuanya di Lebak, Banten belum lama ini. Kapolres Serang Kota, Kombes Sofwan Hermanto mengungkapkan pihaknya menjerat tersangka pelaku dengan pasal 374 KUHP, JO 372 KUHP tentang penggelapan dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Berawal dari dan stok, jadi nggak ada barang di toko. Terus juga kayak misalkan uang itu selalu kurang dan akhirnya kita juga berusaha rekopnak. Pada saat itu juga langsung ketahuan kalau dia yang beneran main. Tapi dia mainnya sendiri, nggak bersama kayak karyawan yang lain. Dia hanya main sendiri aja. Berawal dari laporan korban bahwa korban pada saat melakukan pengecekan barang di gudang, ini di gudang ditemukan barangnya banyak yang kosong atau tidak ada. Kemudian melakukan pengecekan keuangan yang semestinya masuk, ternyata tidak ada uang masuk atau keuntungan yang semestinya masuk. Dari situ kemudian korban melakukan audit dan ditemukanlah kerugian kurang lebih 527 juta rupiah. Jangan kita besar pasak daripada tiang. Jangan kita menyamakan hidup kita dengan orang lain. Kan pendapatan kita dan orang lain pasti berbeda. Ya kalau gaji kita 10, terus gaya hidup kita 100, nggak make sense. Akhirnya dia melakukan hal-hal seperti itu. Teman-temannya pada curiga karena kok dia ke Bali gitu kan. Terus dia story-story di hotel mewah, di rumah makan mewah seperti itu kan. Semoga diberikan diberikan ganjaran yang setimpal agar kapok, agar memberikan efek jerak. Pastinya udah dipercaya banget gitu kan sama pemiliknya gitu kan. Sampai pemiliknya itu udah menganggap wah nggak mungkin lah dia akan curang atau akan kabur membawa uang hasil hasil jualan gitu ya. Kita mencurigai terus juga nggak enak gitu buat si karyawan ya kan.
Tapi kalau nggak dicurigainnya kayak begini, gimana caranya kita mengambil jalan tengahnya gitu. Tetap dipercaya, tapi harusnya selalu diawasi. WNI ditangkap agen FBI, imbas tipu hingga 361 miliar rupiah. Heboh, seorang WNI bernama Francis Laundo Marganda ditahan di penjara federal di Brooklyn, New York setelah ditangkap agen Federal Bureau of Investigation atau FBI atas dugaan penipuan dengan skema Ponzi senilai 361 miliar rupiah. Kabarnya, korban penipuan pria berusia 41 tahun itu adalah ratusan WNI yang tinggal di 12 negara bagian termasuk New York. Dua WNI yang tinggal di kawasan Queens, Juliana Hasan dan Lini, tercatat sebagai korban aksi penipuan Francis Laundo Marganda. Kedua korban mengaku mengalami kerugian lebih dari 2 miliar rupiah. Kini, Francis Laundo Marganda tengah menunggu persidangan lanjutan dari kasus penipuan yang dilakukannya. Pada saat itu rasanya mau mati bunuh diri. Ya karena itu duit kita kerja. Benar-benar itu duit kita kerja. Kita kumpulin duit sedikit demi sedikit, keringat dan darah kita. Sebagai WNI, Pak Marganda juga masih mempunyai hak untuk mendapatkan hak-hak konsuler Pak Marganda. Misalnya hak untuk didampingi oleh pengacara dan juga pemberian bantuan untuk keperluan sehari-hari Pak Marganda di dalam penjara. Pasti orang melakukan hal-hal gila kayak gitu, kadang-kadang memang otaknya aja sedeng, atau memang dia melakukan itu semua karena keterpaksaan, karena mungkin dijanjikan dengan seseorang atau bukan lingkungan ya, organisasi atau apapun. Kalau misalnya lu bisa percaya ini, lu akan dapat ini. Dia dijanjiin uang juga. Terjerat pinjol, karyawan di Tarakan nekat gelapkan uang perusahaan 600 juta rupiah. Terjerat hutang pinjaman online atau pinjol, HR, seorang karyawati sebuah perusahaan di Tarakan, Kalimantan Utara, nekat menggelapkan uang perusahaan sebesar 600 juta rupiah. HR melancarkan aksinya selama kurun waktu 3 bulan, mulai dari Agustus hingga November 2023 dengan modus memalsukan data transaksi dana operasional perusahaan. Uang hasil penggelapan itu kemudian digunakan pelaku untuk membayar hutang-hutang pinjolnya yang menggunung. Namun akhirnya, aksi pelaku tercium pihak perusahaan yang kemudian melaporkan pelaku ke Polres Tarakan. HR yang kini ditahan di Polres Tarakan dijerat pasal 374 KUHP tentang penggelapan dengan ancaman kurungan 5 tahun penjara. Uang sejumlah 607.500.000 rupiah tersebut telah digelapkan tersangka HR ini ditransfer ke rekening miliknya. Kemudian juga dari hasil penyelidikan juga bahwa HR ini telah menggelapkan uang perusahaan dari bulan Agustus 2023 sampai November 2023. HR ini mengakui uang tersebut memang telah ia gunakan untuk membayar paylater dan pinjaman online. Mengkhawatirkan ya, maksudnya kalau ada pinjol berarti kan ada krisis yang terjadi di perekonomian kita mungkin ya, mungkin juga kesempatan kerja yang berkurang, makanya kemudian dia melakukan pinjol. Ya udah pasti harus lewatin proses hukum seberat-beratnya kalau bisa, sehingga nanti besoknya orang lihat juga kayak gue nggak mau ngelakuin itu lagi. Berkedok investasi, ratusan warga di Kabupaten Sijunjung menjadi korban penipuan. Nahas menimpa ratusan warga desa Jorong Sitongek, Nagari Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Ya, mereka menjadi korban penipuan dengan modus investasi bodong berkedok koperasi simpan pinjam dengan total kerugian mencapai 7 miliar rupiah yang dilakukan oleh dua tersangka pelaku, wanita bersaudara berinisial TW dan MS.
Sebelumnya, salah seorang korban pernah melaporkan kasus ini ke Polres Sijunjung, namun setelah berjalan 6 bulan, laporan tersebut tidak dilanjutkan polisi dengan alasan tidak cukup bukti. Karenanya, para korban akan kembali melaporkan kedua tersangka ke Polda Sumatera Barat guna mendapatkan kepastian hukum serta hak-hak mereka kembali. 233 juta Pak, sementara yang bersangkutan ketawa-tawa Pak, rumah kamu mau disita, kamu tidur di bawah jenjang katanya. Sempat dilaporkan ke polisi Bu ya? Sudah sempat Pak. Tapi tanggapan polisi gimana Bu? Ibu yang salah sendiri, ibu yang iniin katanya. Ya, katanya ibu jurnalis ini udah nggak ada ini lagi, nggak memenuhi syarat gitu. Makan bujuk rayuan sama yang sehari itu. Makanya dipinjamin dulu biaya untuk sekolah anak-anak Pak. Sampai anak ibu juga nggak bisa kuliah? Ya, katanya kan di surat perjanjian itu pas 1 tahun kan sudah dihitung pas anak tamat SMA di situ. Tapi nggak ada Pak, saya sangat dibohongi sama Isap Sari itu Pak. Ini terkait dengan kasus dugaan penipuan yang dilakukan dengan korban secara massal yang dilakukan oleh terlapornya adalah dengan inisial nama TW dan kemudian MS dengan total nilai sekitar 7 miliar di satu nagari ini. Ya, ini para pelaku ini adalah satu keluarga, satu kerabat semuanya. Dan kemudian korban-korbannya adalah tetangga-tetangga dari si pelaku sendiri. Miris ngelihat ekonomi di Indonesia yang ngelakuin hal demi mendapatkan uang cepat kan. Dan itu juga mungkin diawali dengan adanya influencer-influencer, endorse. Akhirnya sekarang orang jadi malas mau kerja. Mereka lebih mendingan bikin konten karena uangnya lebih cepat. Akhirnya nipu juga lebih enak gitu kan. Kayak duit arisan, apa nipu tas dan lain-lain. Jadi kayak, dan hal-hal itu akhirnya kayak ketika itu di blow up, viral, buat gue ya kayak apa sanksinya? Setali 3 uang dengan sederet kasus penggelapan uang dan tipu menipu yang sempat viral tadi. Inilah sederet artis yang pernah alami penipuan sampai ada yang rugi mencapai 10 miliar. Dan inilah kisah mereka. Jessica Iskandar. Tergiur kerjasama bisnis rental mobil di Bali bersama rekan bisnisnya, Christopher Stefanus Budianto atau Steven, Jessica Iskandar pada akhirnya justru harus gigit jari. Karena alih-alih mendapat untung, Jedar justru mengalami kerugian hilangnya mobil mewah dan sejumlah uang miliknya yang apabila ditotal jumlahnya mencapai kurang lebih 10 miliar rupiah. Jedar dan sang suami, Vincent Verhaak, lantas melaporkan Steven dengan sangkaan tindak penggelapan dan penipuan ke Polda Metro Jaya pada 15 Juni 2022. Sayangnya, alih-alih menyelesaikan kasus dugaan penipuan yang menjeratnya, Stefan justru sempat kabur dan buron hampir 1 tahun meski pada akhirnya ia berhasil dibekuk polisi saat berada di tempat persembunyiannya di Thailand pada November 2023 lalu. Mana uang saya? Balikin uang saya! Balikin uang saya kamu! Balikin mobil-mobil saya, uang saya, balikin! Jangan kabur lagi kamu! Jangan kabur lagi kamu! Kemarin kemana aja? Mana hatimu? Mana uang-uang saya? Mana mobil-mobil saya? Mana? Gak bisa ngomong? Gak bisa ngomong? Macam apa kau? Cari gimana pun caranya uang saya sama mobil-mobil saya, balikin kamu! Itu kan uang 10 miliar yang hilang, yang ditipu, bukan uang yang aku dapat sekejap. Itu kan uang yang aku kerja siang malam sampai pagi, ketemu pagi. Dari aku umur 16 tahun, itu kan ibaratnya tabungan masa depan untuk aku dan anak-anak aku gitu. Mpok Alpa. Komedian Mpok Alpa juga sempat menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh Sulastri, sahabatnya sendiri yang dipercaya Mpok Alpa untuk membangun rumahnya.
Tak tanggung-tanggung, sang sahabat melarikan uang pembangunan rumah baru Mpok Alpa senilai 1,3 miliar rupiah. Lantaran tidak ada niat baik dari tersangka pelaku untuk menyelesaikan masalah ini secara damai dan kekeluargaan, akhirnya Mpok Alpa yang memiliki nama asli Nina Carolina melaporkan sang sahabat ke Polres Jakarta Selatan pada Februari 2023 lalu. Gua bangun rumah habis berapa, duit yang udah masuk ke gua itu habis berapa, gitu aja. Dan gue juga pengen tahu itu bahan materialnya apa yang dipakai, apa semen gajah duduk, bener nggak? Apa gajah tengkurap, kan kita nggak tahu mereknya apa. Itu yang harus dijelaskan gitu loh. Dan habis pembangunannya berapa, sisanya berapa, ya udah balikin. Dia bilang gue nipu, gue bawa uang kabur 2 miliar, sampai saat ini muka aku udah kayak taruh, nggak tahu mau taruh di mana. Orang berpikir bener-bener yang aku penipu, aku bawa uang dia 2 miliar, terus kabur kemana aja, rumahnya kagak jadi. Itu loh, selama ini tinggal di mana gitu loh. Pikir pakai. Denny Sumargo. Dijuluki pebasket sombong, siapa sangka jika Denny Sumargo ternyata juga pernah menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh orang terdekatnya alias sang manajer yang berinisial DA. Modus penipuan yang dilakukan DA dengan cara meminta klien membayar jasa Denny Sumargo lewat rekening pribadinya tanpa sepengetahuan sang artis. Akibatnya, Densu mengalami kerugian hingga mencapai 739 juta rupiah. Tidak tinggal diam, sang pebasket sombong itu pun akhirnya melaporkan DA, wanita yang telah bekerja dengannya selama 10 tahun ke Polda Metro Jaya terkait dugaan penggelapan. Saya mengangkat satu orang untuk menjadi perwakilan saya dan manajer saya untuk menyelesaikan urusan-urusan kontrak dan membuat deal-dealan. Totalnya tuh lebih kurang dari data 700-an lebih ya. Sebenarnya kalau urusan pekerjaan itu kalau bohong, urusan di luar pekerjaan udah sering. Jadi aku nemukan secara bukti aja, bukti data gitu ya. Dari tahun 2020 awal Januari sampai di 2021 Agustus. Ada 21, kurang lebih 21 produk, uangnya itu ditransfer ke dia dulu, baru nanti dia transfer ke saya. Terus kemudian harga yang diberikan kepada saya dengan harga yang dia deal sama klien itu berbeda. Dewi Persik. Dangdut Dewi Persik sempat memantik heboh saat mengaku ditipu oleh Angga Wijaya, mantan manajer yang juga merupakan mantan suaminya. Dewi menyebut ada penarikan uang puluhan hingga ratusan juta dari rekeningnya yang dilakukan oleh Angga selama menjadi manajernya. Tidak hanya itu, DP juga mendapati jika tanda tangannya beberapa dipalsukan Angga terkait urusan honor manggungnya. Meski begitu, DP memilih untuk tidak melaporkan kasus ini ke polisi, tetapi lebih memecat Angga sebagai manajer dan juga sebagai suaminya. Bukan 20 juta, 50 juta, 53, 40 juta. Banyak lagi. Bukan belakangan ini, dari dulu pernah Mas. Tapi aku maafin. Karena suami gitu loh. Udah sering terjadi ini. Cuman aku kan bilang aku sudah berpuasa 5 tahun. Tapi kalau lama-lama aku yuk. Mbak Dewi misalnya 150 juta, saya naikin 170 juta, berarti 20 juta punya aku. Kan 150-nya aku berikan. Kalau aku tidak berikan, berarti aku mencuri haknya. Kan ini nggak, aku ambil yang fee-nya aku saja. Kalau misalnya beliaunya tidak berkenan dengan fee tersebut, ya aku kembalikan dan itu memang sudah dikembalikan.